Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 271 sampai 275. Bab 271. Bakar. Qin Fanglan merasa mata Ye Yan tidak pernah setajam ini. Itu seperti dua pisau, menusuk jantungnya dan membuatnya panik. Apa yang kamu lihat? Saya melakukannya sebagai tindakan sementara. Apakah kamu mengerti? Saya hanya ingin menyelamatkan hidup saya sehingga saya dapat meminta bantuan. Apakah kamu mengerti? Dia membusungkan dadanya dan berkata dengan tegas. Tahukah kamu jika aku sedikit terlambat, Xie Jing akan hampir mati di tangan orang tua itu? Ye Yan berkata dengan marah. Jika wanita ini lebih pintar, dia akan tiba sendiri bahkan jika dia menundanya selama 10 menit lagi, dan Xie Jing tidak akan menanggung akibatnya nanti. Qin Fanglan tidak mempercayainya sama sekali. Jangan kira saya tidak tahu. Anda hanya ingin mengambil pujian untuk diri Anda sendiri. Jika tuanmu benar-benar kejam, bagaimana kamu, seorang pecundang sepertimu yang hanya makan makanan lunak, bisa menyelamatkan Xie Jing? Berhentilah membual di sini. Bukankah aku masih tahu orang seperti apa kamu ini? Dia mengakui bahwa Ye Yan mungkin ada hubungannya dengan penyelamatan Xie Jing, tapi dia tidak pernah percaya Ye Yan mampu. Bu, memang benar, tuanmu adalah orang gila, Xie Jing mau tidak mau berkata. Qin Fanglan memelototinya, kamu gugup dan takut saat itu, kamu tidak terlihat seperti orang gila. Kamu mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi setidaknya jangan membujuk putrimu untuk mati, kata Ye Yan dingin. Qin Fanglan kehilangan ketenangannya dan memelototinya. Kamu bahkan tidak ada di sana saat itu, jadi berhentilah bicara omong kosong. Dia menoleh dan berkata kepada Xie Jing seperti rentetan. Xiao Jing, sebagai seorang putri, apakah kamu masih ingin ibumu berjuang untukmu? Di mana kesalehanmu? Lagi pula, bukankah aku pingsan? Kamu masih harus memaksa ibumu sampai mati agar bisa puas. Qin Fanglan berteriak lebih keras daripada tikus. Wajah cantik Xie Jing menjadi pucat, dan dia bingung ketika diberitahu, tidak, tentu saja tidak. Tapi Qin Fanglan menolak menyerah. Dia telah kehilangan muka sebesar itu, dan api jahat di hatinya harus dibuang. Jika kamu bertanya padaku, semua ini terjadi karena Ye Yan, sang bintang bencana. Dia menunjuk ke arah Ye Yan dan berkata, Bu, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Xie Jing berkata dengan tidak percaya. Apa yang dipikirkan ibunya, sebenarnya menggunakan alasan konyol untuk menjebak Ye Yan. Qin Fanglan berkata dengan masuk akal. Sebelum kecelakaan itu, Ye Yan menelepon saya dan mengatakan bahwa keluarga kami akan mendapat masalah, tetapi ternyata terjadi sesuatu. Izinkan saya bertanya, apakah Anda sudah mendapatkan beritanya sebelumnya? Dia menanya Ye Yan. Tidak, aku hanya merasa ada yang tidak beres. Lihat, biar ku beritahu, bajingan ini sama sekali tidak ingin keluarga kita baik-baik saja. Dia hanya bencana. Dia merasa bahwa sumber semua kemalangannya adalah Ye Yan. Tanpa dia, saya tidak akan pernah menemui hal-hal ini. Ye Yan sangat marah hingga dia tertawa, bahkan kamu diselamatkan olehku. Bukankah ayah mertuamu memberitahumu? Qin Fanglan mencibir, itu konyol. Apakah menurut Anda saya percaya bahwa orang buangan seperti Anda dapat memiliki keterampilan medis tingkat lanjut? Jelas aku bangun sendiri ketika waktunya tiba, kamu kebetulan menyusul. Ye Yan menarik napas dalam-dalam dan sangat terkejut dengan sikapnya yang tidak tahu malu. Kamu juga tidak percaya. Dia memandang Xie Jing. Xie Jing ragu-ragu. Qin Fanglan segera memutar matanya dan mulai meratap. Xiao Jing, kamu benar-benar melihat pecundang ini dan berbicara kepadaku seperti ini. Tahukah kamu bahwa aku hampir mati karena kamu? Ya Tuhan, apakah masih ada keadilan?
Qin Fanglan duduk di tanah sambil melolong, menendang kakinya. Selama dia bertingkah, Xie Chengqian atau Xie Jing pada akhirnya akan selalu memberi jalan padanya. Ye Yan, masalah ini sudah selesai, jangan pegang aku lagi. Xie Jing menghela napas dan berkata dengan wajah datar. Ye Yan menggeleng tak percaya, apa aku menahanmu? Aku sedang mengeluh padamu. Xie Jing juga tahu, tapi ibunya menangis dan mengerang. Dia terdengar kesal dan berkata dengan nada serius, saya tidak membutuhkannya, apakah kamu mengerti? Ye Yan menarik napas dalam-dalam lalu berbalik dan berjalan keluar. Petik 2 petik 2. Kilatan penyesalan melintas di mata Xie Jing, tidak peduli apa, Ye Yan pasti berkontribusi, dan dia harus berterima kasih padanya. Tapi setiap kali dia melihatnya gayung bersambut dengan ibunya, Xie Jing merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, dia adalah ibunya, mengapa dia tidak bisa menyerah demi dirinya sendiri? Ibuku hanya berbicara sedikit kasar. Selama pria dewasa tahu cara membuat kemajuan, mengapa dia harus peduli dengan apa yang dikatakan orang lain? Qin Fanglan menatap punggung Ye Yan dengan tajam. Serigala bermata putih, sialan, cepat atau lambat aku akan membuatmu berlutut dan meminta maaf padaku. Matanya bergerak dan dia tiba-tiba menjadi yakin. Tabletnya masih ada di atas meja. Lihat, bajingan ini telah mengambil semua tugu peringatan di rumah kita. Apa yang akan dia lakukan? Bukankah dia hanya ingin menghancurkan keluarga kita? Qin Fanglan mengertakkan gigi. Xie Chengqian berkata ragu-ragu dari samping, itu tidak benar. Lagi pula, bukankah dia secara khusus mengatakan untuk tidak pindah kemarin? Pasti ada sesuatu yang istimewa tentang itu. Qin Fanglan menarik napas dalam-dalam dan berkata, sungguh merepotkan. Dia hanya bersikap misterius dan berani memberi obat. Xie Jing bertanya dengan ragu, obat apa? Bibir Qin Fanglan bergerak. Hal semacam ini memalukan dan dia tidak ingin membicarakannya. Pergi dan carikan aku tong untuk menyalakan api. Xie Chengqian tidak punya pilihan selain pergi. Setelah berjuang beberapa saat, Qin Fanglan mengembalikan tablet itu ke posisi semula di kuburan leluhur. Saat tablet dikembalikan ke posisinya, hembusan angin tiba-tiba bertiup di aula. Keluarga Xie Jing yang terdiri dari 3 orang semuanya terkejut. Qin Fanglan dengan cepat berlutut di tanah dan menyembah leluhurnya, leluhur tenanglah. Ini semua dilakukan oleh Ye Yan itu. Jika kamu ingin balas dendam, cari dia. Saat dia sedang berbicara, Ye Yan masuk dari pintu. Ku bilang, jangan sentuh benda ini, aku akan menanganinya. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dan mengambil tablet di tangannya. Apa yang kamu lakukan? Letakkan. Qin Fanglan berteriak dan bergegas ke depan. Ye Yan berbalik dengan santai, menghindarinya, dan berjalan ke pintu. Tuanmu telah merusak ini, dan ini berbahaya bagi orang-orang. Saya harus menghadapinya. Dia berkata kepada Xie Jing di pintu. Di belakangnya, Qin Fanglan berteriak kentut. Saya pikir kamu hanya ingin membuat keluarga kami sengsara. Ini sangat kejam. Xiao Jing, kenapa kamu tidak menghentikannya? Xie Jing juga tidak mempercayainya. Menurutnya, tuanmu hanyalah orang gila dan tidak terlalu misterius. Ye Yan, apa yang kamu alami? Tidak bisakah kamu hidup damai untuk sementara waktu? Katanya sambil mengerutkan kening. Buat yang baru, yang ini harus dibakar. Dia baru saja keluar untuk menyiapkan kayu bakar. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, Qin Fanglan benar-benar akan mengembalikan tablet itu ke kuburan leluhur. Qin Fanglan sangat marah dari belakang hingga wajahnya pucat. Beraninya kamu, itu tablet keluargaku. Letakkan. Ye Yan sama sekali mengabaikannya, mengambil tablet itu dan pergi ke dapur. Bab 272 Jimat Penyelamat Jiwa. Ye Yan berjalan sangat cepat, dan Qin Fanglan mengejarnya ke dapur, hanya untuk melihatnya melemparkan tablet itu ke dalam api.
Dasar bajingan, aku akan melawanmu, teriaknya. Ye Yan, kamu, terlalu lancang. Xie Chengqian juga sedikit kaget dan marah. Xie Jing juga menunjukkan kemarahan di wajahnya. Bagaimanapun, ini adalah tablet leluhur. Meskipun Anda tidak percaya tahayul, Anda tetap harus menghormatinya. Ye Yan, kamu bertindak terlalu jauh, tegurnya. Ye Yan terlalu malas untuk menjelaskannya. Pada saat ini, tablet di dalam api tiba-tiba mengeluarkan suara berderak dan kepulan asap biru kehitaman keluar. Keluarga Xie Jing terkejut sekali melihat asapnya, menunjukkan bahwa itu bukanlah sesuatu yang baik. Apakah memang ada yang salah dengan tablet ini? Di halaman lembah, tempat ini awalnya penuh dengan kesuraman, namun kini banyak mayat berserakan di tanah, membuatnya semakin terlihat seperti rumah hantu. Tiba-tiba, salah satu mayat itu bergerak dan perlahan bangkit. Dalam lingkungan seperti itu, jika seseorang menonton, mereka hanya akan berpikir, itu adalah mayat palsu. Saat berikutnya, mayat itu membuka matanya dan menarik napas tajam. TSK, dia menyeka darah dari wajahnya, memperlihatkan wajah tuanmu. Aku tidak menyangka akan bertemu monster seperti itu. Tuanmu memuntahkan seteguk darah dan bergumam pada dirinya sendiri dengan suara serak. Namun, aku, Mu Yuan, tidak akan mati begitu saja. Anak itu sangat kuat, tapi dia tidak pernah membayangkan kalau aku meninggalkan jimat penyelamat nyawa. Mastermu, Mu Yuan menunjukkan senyum galak dan bangga. Dekorasi di makam leluhur keluarga Qin tidak hanya mengumpulkan energi yin, tetapi juga merupakan jimat penyelamat nyawanya. Selama tablet keluarga Qin dipulihkan, itu dapat memicu mekanisme tersebut dan membiarkan energi yin di kuburan leluhur memberi umpan balik kepadanya dan menyelamatkan hidupnya. Sayang, dia mengertakkan gigi dan melihat ke arah Di Zhen dengan tatapan kejam. Kamu pasti tidak pernah membayangkan bahwa aku tidak mati. Mu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan beberapa suap darah lagi. Hanya karena nyawanya terselamatkan, bukan berarti lukanya ringan. Dia melihat sekeliling, kebencian di hatinya hampir meluap. Hal yang dia rencanakan selama lebih dari 20 tahun tidak membuahkan hasil, dan kekuasaan di bawah komandonya juga berantakan. Itu semua karena bocah cilik itu. Ah bajingan, bocah cilik. Aku akan membuatmu mati mengenaskan. Aku akan membuatmu menderita segala macam siksaan. Wajah Mu Yuan berkerut, dan dengan darah di wajahnya, dia tampak seperti hantu jahat. Dia berkata dengan getir, dan wanita bernama Xie Jing itu, dia tidak bisa lepas dari genggamanku. Aku harus mendapatkannya. Mu Yuan berdiri dengan goyah. Dia perlu mencari tempat untuk sembuh dulu, lalu kembali untuk membalas dendam. Di ruangan lain, Cheng Sui dan Chu Jie telah dipenjara sejak kemarin. Setelah Ye Yan menangani mereka berdua, dia sibuk menyelamatkan Xie Jing terlebih dahulu, dan setelah dia kembali, dia membantunya membuang energi yin, jadi dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan kedua orang ini. Anak buah saudara Li bahkan lebih merupakan sekelompok orang kasar, dan mereka tidak peduli tentang apapun selain memastikan mereka berdua tidak melarikan diri. Jadi kedua orang ini belum makan atau minum seteguk air pun. Mereka kedinginan, lapar, haus, lelah, dan takut. Apa yang harus kita lakukan? Ye Yan telah mengurung kita begitu lama. Dia tidak ingin membuat kita mati kelaparan, kan? Cheng Sui merasa penglihatannya silau. Dia terbangun karena kelaparan pagi ini. Chu Jie duduk di tanah untuk menghemat energinya dan berkata, dia berani, tuanmu ada di belakangku. Jika dia benar-benar ingin menyentuhku, dapatkah tuanmu mengampuni dia? Kamu mungkin mengira seseorang bernama Ye bisa bertarung, tapi di mata tuanmu, itu bukan apa-apa. Lagi pula, Xie Jing ada di tangan tuanmu.
jika ada sesuatu yang terjadi di antara kita, apakah dia masih ingin istrinya kembali dengan selamat? Cheng Sui mendengar analisisnya dan merasa itu masuk akal. Sial, kenapa pecundang ini tiba-tiba menjadi begitu mampu mengalahkan? Saat aku keluar, aku akan membiarkan ibuku memberinya pelajaran. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan kasar. Meskipun Ye Yan sangat terampil, tetapi dalam pandangan Cheng Sui, dia tetaplah menantu yang datang ke rumah. Ibunya adalah saudara perempuan ibu mertuanya. Ye Yan masih berani membangkang. Tapi meski begitu, itu bisa dimakan sebagai makanan. Tepat ketika mereka berdua sangat lapar hingga mata mereka mulai berkeliling mencari sesuatu untuk dimakan di dalam kamar, pintu dibuka. Ye Yan masuk. Ye Yan, kamu mengurung kami, kamu berani sekali, ayo cepat pergi, kata Cheng Sui dengan marah ketika dia melihatnya. Ye Yan meliriknya dengan dingin, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Qin Fanglan melangkah masuk dari belakangnya. Bah, kenapa aku harus melepaskanmu? Aku belum melunasi hutang kemarin denganmu. Dia menunjuk ke arah Cheng Sui dan berkata, Bibi kedua, apakah kamu sudah bangun? Cheng Sui terkejut saat melihatnya. Dia pikir Qin Fanglan masih koma. Bagaimanapun ini adalah yang lebih tua dan auranya segera turun. Aku? Apa yang kulakukan kemarin? Apa yang belum beres? Qin Fanglan tampak marah. Kamu masih berani memanggilku bibi kedua. Ketika kamu membawa orang untuk berurusan denganku, mengapa kamu tidak menganggapku sebagai bibi kedua? Wajah Cheng Sui sedikit berubah. Meskipun dia tidak memahami metode tuanmu, dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa pingsan bukanlah hal yang baik bagi Qin Fanglan. Saat itu, dia hanya bergembira atas kemalangannya, tapi sekarang dia merasa sedikit bersalah. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku dapat memberitahumu. Ibuku akan segera kembali. Jika kamu berani menyentuhku, dia tidak akan melepaskanmu. Qin Fanglan sangat marah karena seorang junior berani berbicara dengannya seperti ini. Tepat ketika dia hendak marah, Chu Jie berkata dengan dingin, Bibi kedua, aku menyarankanmu untuk segera melepaskanku. Kalau tidak aku tidak akan bisa melindungimu saat tuanmu datang untuk menyelesaikan masalah denganmu. Sebaiknya kau lepaskan aku, mungkin aku bisa membujuk tuanmu untuk mengembalikan Xie Jing. Dia berpikir jika dia mengatakan ini, orang-orang ini akan mempertimbangkannya. Siapa tahu, setelah dia mengatakannya, dia melihat ekspresi mengejek di wajah Ye Yan. Kemudian, seorang pria masuk dari luar dan memandangnya dengan dingin. Xie Jing, bukankah kamu dibawa pergi? Mata Cheng Sui tiba-tiba melebar dan dia berteriak. Xie Jing mencibir, kenapa, kamu kecewa? Wajah Cheng Sui membeku. Tentu saja dia kecewa. Dia mengira Xie Jing akan sangat menderita jika dia jatuh ke tangan tuanmu. Tapi sekarang dia telah kembali, dan sepertinya tidak terjadi apa-apa. Kamu, pikiran Chu Jie juga kacau. Meskipun dia tidak tahu apa yang tuanmu ingin Xie Jing lakukan, dia pasti memiliki sesuatu yang penting dalam postur itu. Kalau tidak, itu tidak akan terlalu memotivasi. Tapi, kembalikan sekarang, apa yang harus saya lakukan? Dia merasa sedikit panik. Qin Fanglan merasa jauh lebih bahagia melihat ekspresi kedua orang ini. Tadinya dia ingin merasa bangga, tetapi ketika dia berpikir bahwa Ye Yan lah yang melakukan ini, dan mungkin menghabiskan sejumlah uang yang tidak diketahui, dia menjadi sedikit kesal lagi. Bab 273 Anda harus meminta maaf. Cheng Sui, bukankah menurutmu kamu bertindak terlalu jauh? Xie Jing memandang kedua orang itu dengan dingin dan berkata. Cheng Sui memutar matanya. Jadi bagaimana jika saya bertindak terlalu jauh? Saya tidak meminta tuanmu untuk menyerang Anda. Paling-paling, saya tidak tahu. Kamu tidak mengetahuinya sebelum kecelakaan itu terjadi.
Tetapi apa yang terjadi setelahnya? Apakah kamu tuli dan buta, tidak dapat melihat bahwa dia berdampak buruk bagi keluarga kita? Ye Yan bertanya sambil mencibir. Benar, saat kamu membawa orang gila itu ke sini, kamu tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Saya telah dibawa pergi, dan ibu saya pingsan. Tidakkah Anda melihat ada yang tidak beres? Apa yang kamu lakukan? Bukan hanya kamu tidak melakukan apa-apa, tapi kamu telah menjadi antek dan kaki tangan orang lain. Cheng Sui, kamu adalah sepupu Xie Jing, jadi hati nuranimu tidak merasa gelisah sama sekali dengan melakukan ini. Cheng Sui juga tahu bahwa apa yang dia lakukan itu memalukan, tetapi memintanya untuk menyerah pada Xie Jing bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Terlebih lagi, ditanyai oleh Ye Yan, sebuah kesia-siaan di hatinya, membuatnya merasa semakin malu. Lalu apa yang kamu inginkan? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Xie Jing berkata dengan marah, setidaknya, kamu harus meminta maaf kepada keluarga kami. Ya, minta maaf, terutama Chu Jie, kamu yang paling aktif menjadi menyebalkan, kata Xie Chengqian. Cheng Sui dan Chu Jie sama-sama terlihat jelek. Sekarang setelah semuanya terjadi, mereka sangat lelah dan lapar sehingga mereka tidak tahan lagi. Namun, ketika mereka berpikir bahwa mereka awalnya bersiap untuk tampil mengesankan, tetapi sekarang mereka harus meminta maaf, mereka berdua tidak bisa membuka mulut. Saat ini, terdengar suara pengereman di pintu. Xiao Sui, Chu Jie, kami kembali, kamu di mana? Suara wanita yang tajam terdengar. Mata Cheng Sui berbinar dan dia berteriak dengan keras. Bu, aku di sini. Ayo cepat. Sepasang suami istri paruh baya keluar dari sudut. Dia adalah saudara perempuan dan saudara ipar Qin Fanglan. Hah, Qin Fanglan, apakah kamu kembali? Cheng Sui tidak memberitahu ibunya bahwa Qin Fanglan dan keluarganya akan kembali. Kenapa? Aku tidak bisa kembali ke rumahku saat ini, kata Qin Fanglan dengan nada sangat marah. Sebelum Qin Fangmei dapat mengatakan apapun, Cheng Sui berteriak, Bu, datang dan selamatkan aku. Bibi keduaku menggangguku. Ekspresi Qin Fangmei segera berubah. Dia bergegas dan mendorong Qin Fanglan ke dalam rumah. Ketika dia melihat putrinya, dia melihat wajahnya pucat, dan calon menantu di sebelahnya juga terlihat lemah, dan dia merasa sangat tertekan. Oh, sayangku, bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Dia selalu sangat menyayangi Cheng Sui. Perkembangan karakter berpikiran sempit Cheng Sui sangat berkaitan dengan perisainya. Qin Fanglan, betapa tidak tahu malunya kamu, seorang tetua sebenarnya mempersulit juniornya. Kamu benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik, Qin Fangmei menoleh dan mengutuk. Ayah Cheng Sui, Cheng Lai, juga terlihat jelek. Qin Fanglan menjadi pucat karena marah. Dia jelas-jelas adalah korbannya. Tetapi Qin Fangmei benar-benar mempercayainya ketika Cheng Sui mengatakan hal seperti itu. Bibi, kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Xie Jing ingin memperjelas. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, Qin Fangmei menyelanya dengan kasar. Apa yang bisa terjadi? Jangan kira saya tidak tahu. Kamu dan ibumu berada dalam masalah di Dongling. Yang satu diusir, dan yang lainnya mendapat masalah yang buruk, reputasi. Itu Bao. Dia berkata dengan dingin, kamu harus meletakkan ekormu di antara kakimu dan menjadi orang baik ketika kamu kembali ke kampung halamanmu untuk melarikan diri. Beraninya kamu melampiaskannya pada putriku. Siapa yang memberimu keberanian? Kata-kata ini membuat wajah Xie Jing dan Qin Fanglan menjadi gelap. Putrimu yang jelas-jelas tidak tahu malu. Dia, Qin Fanglan menceritakan kisah itu dengan marah. Katakan padaku, haruskah putrimu meminta maaf? Dia berpikir bahwa Qin Fangmei akan mengubah sikapnya setelah dia menjelaskan masalahnya dengan jelas.
tetapi tidak ada yang menyangka bahwa dia benar-benar menunjukkan ekspresi tidak setuju setelah mendengarnya. Ya Tuhan, ini konyol sekali. Bisakah kamu membuat cerita ini semakin salah? Tentu saja dia mengenal Mu Yuan, yang merupakan dermawan keluarga Qin. Bahkan jika dia memiliki niat untuk keluarganya, itu semua tentang uang. Mengambil Xie Jing atau sesuatu seperti itu adalah hal yang konyol. Qin Fang Mei sama sekali tidak mempercayai kata-kata saudara perempuannya tentang merampok orang atau dibius. Xie Jing dan Qin Fanglan keduanya terlihat baik, dan mereka tidak terlihat seperti dibawa pergi secara paksa atau pingsan. Tidak mungkin, dengan keterampilan medis dan energi internal Ye Yan, wajah mereka pulih dengan baik. Itulah sebabnya Qin Fang Mei merasa seperti ini. Terlebih lagi, Qin Fanglan sebenarnya mengatakan bahwa Ye Yan menyelamatkan Xie Jing. Ini konyol. Apakah dia belum mengenal Ye Yan, seorang anak laki-laki cantik yang makan makanan lunak dan dikenal sebagai sampah? Kisah ini tampaknya sangat tidak masuk akal bagi Qin Fang Mei. Qin Fanglan, kamu pandai mengarang cerita. Siapakah tuanmu? Dia adalah tuan yang mengubah kuburan leluhur untuk keluarga kita. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Lagi pula, jika yang kamu katakan itu benar, kenapa kamu tidak memanggil polisi? Katanya sambil mengejek. Qin Fanglan tampak jelek. Dia pingsan sebelumnya, dan ketika dia bangun dia melihat Xie Jing telah diselamatkan, jadi tidak ada gunanya memanggil polisi. Itu benar. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan saja pada mereka berdua. Qin Fanglan menunjuk ke arah Cheng Sui dan Chu Jie dan berkata. Cheng Sui ragu-ragu sejenak. Dia hanya ingin menyelamatkan mukanya, tetapi dia tidak ingin berbohong seperti itu. Terutama karena dia merasa meskipun dia mengatakan yang sebenarnya, ibunya tidak akan bisa membiarkan dia meminta maaf kepada keluarga Xie Jing. Saat dia bertanya-tanya apakah harus mengatakan yang sebenarnya, Chu Jie berbicara lebih dulu. Omong kosong, berhentilah memfitnah tuanmu di sini. Saya awalnya mengatakan bahwa saya akan membawa pergi Xie Jing, tetapi saya bahkan tidak memberikan alasannya. Akibatnya, keluarga Anda mulai bertindak tidak masuk akal dan bertindak arogan, yang membuat marah tuanmu. Tuanmu hanya memberi Anda pelajaran saat dia marah. Biar ku beritahu, jika kamu bersikap hormat sejak awal, selanjutnya tidak akan terjadi apa-apa. Cheng Sui tertegun sejenak, dia tidak menyangka pacarnya akan mengatakan itu. Namun, kebetulan dia tidak perlu menundukkan kepala dan meminta maaf. Oleh karena itu, Cheng Sui tidak membantah dan menerimanya sebagai persetujuan. Apa katamu? Wajah Xie Jing dingin. Qin Fanglan hampir melompat. Kamu berbicara omong kosong, kamu berbicara omong kosong. Chu Jie membersihkan pakaiannya dengan ekspresi jijik. Dia baru saja berpikir lama. Tuanmu jelas ingin meminta Xie Jing melakukan sesuatu yang sangat penting. Dengan kemampuan tuanmu, bagaimana dia bisa membiarkan Xie Jing kembali begitu saja? Oleh karena itu, hanya ada satu kebenaran, yaitu tuanmu telah selesai menggunakan Xie Jing, jadi dia melepaskannya. Chu Jie merasa analisisnya pasti benar. Memikirkan hal ini, keberaniannya segera bertambah kuat. Ketika dia berpikir bahwa karirnya akan segera dibantu oleh Master Mu dan karirnya akan meroket, Chu Jie merasa dunianya semakin cerah. Saat ini, dia mendengar Qin Fanglan menceritakan kisahnya. Bab 274 membingungkan benar dan salah jantung Chu Jie berdetak kencang. Ia dulu selalu membual tentang hubungannya dengan Mu Yuan kepada calon mertuanya. Jika Qin Fang Mei dan Cheng Laik benar-benar mempercayai Qin Fanglan dan menjadi muak dengan Mu Yuan, mereka pasti akan terluka. Bukan karena dia peduli dengan Cheng Sui.
Alasan utamanya adalah karena Cheng Lai adalah orang yang menyumbangkan uang untuk perusahaannya dan merupakan salah satu pemegang saham utama. Dia tidak bisa membiarkan Cheng Lai mempunyai opini buruk tentangnya. Itu sebabnya Chu Jie bingung antara benar dan salah dan berbicara mewakili tuanmu. Ketika Qin Fang Mei mendengar ini, seringai muncul di wajahnya. Lihat, saya baru saja mengatakannya. Dia sangat puas dengan Chu Jie sebagai menantunya, jadi dia tidak meragukan perkataannya sama sekali. Qin Fanglan sangat marah dan menunjuk ke arah Chu Jie. Bagaimana kamu bisa berbohong dengan mata terbuka? Bibi kedua, maafkan aku tidak bisa menipu calon ibu mertuaku hanya demi kamu. Qin Fang Mei menunjukkan senyum puas. Saat ini, Ye Yan tiba-tiba mencibir. Kamu benar-benar bekerja keras, tapi sayang sekali Mu Yuan tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Wajah Chu Jie sedikit berubah dan dia tidak mengerti maksud Ye Yan. Wajah Qin Fang Mei tiba-tiba menunduk. Apa yang terjadi? Kapan orang lemah di keluarga ini punya hak untuk berbicara? Kemudian, dia berkata kepada Xie Jing dengan nada berkhotbah, Xiao Jing, bagaimana biasanya kamu mengajari dia peraturan? Mengapa kamu menjadi semakin bodoh? Atau kamu bahkan tidak bisa mengendalikan menantumu sendiri sekarang? Qin Fang Mei mencibir, tidak heran kamu terpaksa mengundurkan diri sebagai presiden. Kata-kata ini tiba-tiba menyengat Xie Jing. Dengan wajah datar, dia berkata kepada Ye Yan dengan nada memarahi, omong kosong, apa yang kamu bicarakan di sana? Jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Mulut Ye Yan sedikit menegang dan dia berkata dengan tenang, bagaimana kamu tahu aku sedang berbicara omong kosong? Dia memandang Chu Jie, katakan yang sebenarnya dan minta maaf. Jika tidak, kamu pasti akan menyesalinya. Chu Jie merasa sangat konyol. Apakah pecundang ini tahu apa yang dia bicarakan? Bukankah dia merasa seperti badut? Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Kata Chu Jie dengan nada menghina. Bibir Ye Yan melengkung membentuk cibiran, kau sendiri yang menanggung akibatnya. Chu Jie meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tampak bangga. Konsekuensinya, lalu saya ingin melihat konsekuensi apa yang menunggu saya. Xie Jing, selama ini kamu terlalu banyak menganiaya Ye Yan dan membuat orang menjadi bodoh. Cheng Sui tertawa di sampingnya. Xie Jing sangat marah hingga wajahnya yang cantik tertutup es. Ye Yan ini, aku sudah menyuruhnya berhenti berbicara omong kosong, tapi dia bahkan tidak mendengarkan. Apakah dia tidak mendengar apa yang dikatakan bibinya Qin Fang Mei tadi? Sekarang sudah seperti ini, akulah yang paling malu. Memikirkan hal ini, Xie Jing tidak ingin tinggal lebih lama lagi, dan berkata dengan wajah dingin, aku lelah, bawa aku kembali ke kamar. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Yan tidak punya pilihan selain mengikuti. Kembali ke kamar, Xie Jing duduk di tempat tidur dengan ekspresi jelek. Kenapa kamu tidak mendengarkanku tadi? Dia menatap Ye Yan dan bertanya. Alasan mengapa dia dipanggil adalah karena Xie Jing takut Ye Yan akan mengatakan sesuatu yang tidak relevan dan membuat orang lain menertawakannya dan mempermalukan dirinya sendiri bersamanya. Aku tidak bisa mengangkat kepalaku tinggi-tinggi karena insiden farmasi Xie, tapi Ye Yan tetap ingin meninggalkan pembicaraan semacam ini pada orang lain. Apakah dia tidak tahu bagaimana memikirkan dirinya sendiri? Tidak ada emosi atau kemarahan di wajah Ye Yan, dan dia berkata dengan tenang, jangan biarkan aku bicara omong kosong, tapi apa yang aku katakan adalah kebenaran. Chu Jie mengira dia masih bisa mengandalkan Mu Yuan, tapi dia tidak tahu bahwa Mu Yuan tidak bisa lagi mengendalikannya. Tadi malam, Zhang Chuxue mengetahui beberapa informasi tentang Mu Yuan. Orang tua ini menyinggung banyak orang ketika dia masih hidup, dan bahkan lebih banyak orang yang tidak tahan dengannya.
Hanya saja kemampuan Feng Shui-nya sangat bagus dan dia memiliki banyak koneksi, jadi tidak ada yang menyentuhnya. Sekarang lelaki tua ini telah dibunuh sendiri, hartanya pasti akan dibagi-bagi. Chu Jie masih bertingkah seperti bajingan setia saat ini. Bukankah dia hanya menunggu untuk dilikuidasi? Awalnya, Ye Yan berpikir bahwa dia tidak melakukan kesalahan besar dan Xie Jing telah diselamatkan, jadi dia berpikir bahwa selama Chu Jie meminta maaf, dia bisa selamat. Bagaimanapun itu hanya biasa saja. Tapi cara Chu Jie bertindak sekarang, biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Kasihan Cheng Lai, aku khawatir dia akan terlibat juga. Xie Jing menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, bagaimana kamu bisa tahu apa yang akan terjadi antara Chu Jie dan Mu Yuan? Bagaimana kamu bisa yakin kalau aku tidak tahu? Jangan lupa kalau akulah yang menyelamatkanmu. Oke, kalau begitu beritahu aku bagaimana kamu menyelamatkanku. Xie Jing bersandar di samping tempat tidur, melipat tangannya, dan bertanya. Ye Yan membuka mulutnya. Bukankah ibumu memberitahumu aku menghabiskan uangnya? Dia tidak bisa memberitahu Xie Jing proses sebenarnya. Pertama, dia telah membunuh seseorang, dan kedua, dia tidak bisa menjelaskan warisan ingatan. Tidak mungkin, kata Xie Jing datar. Dia bukan Qin Fanglan. Dia telah melihat penampilan gila Mu Yuan seperti setan. Aku tidak bodoh. Uang tidak bisa mengatasi penyakit mental semacam itu. Xie Jing berkata dengan dingin. Ye Yan menggerakkan sudut mulutnya. Aku membunuh tuanmu dan pengawalnya dan menyelamatkanmu. Katanya. Wajah Xie Jing menjadi lebih dingin. Aku tidak bercanda. Yah, tuanmu dan para pengawal itu memang mati, tapi itu bukan salahku. Aku meminta seorang teman di jalan untuk melakukannya. Ye Yan tidak punya pilihan selain mengajak teman-temannya keluar lagi. Xie Jing menyeringai, itu benar. Saya kira Anda tidak punya pilihan lain. Dia menggelengkan kepalanya, terkadang aku sangat berharap kamu tidak membantuku. Kamu tidak perlu aku memberitahumu berapa berat badanmu. Jika kamu meminta seorang teman untuk membantumu hari ini dan meminta seorang teman untuk membantumu besok, berapa banyak bantuan yang harus kamu berikan? Ketika suatu hari, hutang budi ini datang kepadaku, situasi yang harus aku hadapi mungkin lebih buruk daripada kematian sekarang. Setelah Xie Jing selesai berbicara, dia menghela nafas panjang. Ye Yan terdiam beberapa saat lalu berkata, jangan khawatir, hari itu tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, aku tidak akan menyeretmu ke bawah. Kau dan aku adalah suami istri, meski hanya sekedar nama, apakah aku masih bisa mengabaikanmu sampai mati? Kata Xie Jing enteng. Ye Yan tidak tahu harus berkata apa selain senyum yang dipaksakan. Sikapnya saat ini benar-benar membuatnya tidak bisa marah. Oke, tidak ada gunanya mengatakan ini, kamu sudah melakukannya. Setelah jeda, dia menekankan nadanya, mulai sekarang, jangan membicarakan apapun antara Chu Jie dan Mu Yuan. Hubungan antara bibiku dan ibuku tidak baik. Cheng Sui, kamu juga sudah melihatnya, jadi jangan mempermalukan dirimu sendiri lagi. Tidak peduli apa yang mereka katakan, tahan saja. Apakah kamu mengerti? Ye Yan mengangguk dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, Chu Jie akan mendapat masalah segera, jadi dia tidak perlu mengatakan apapun lagi. Bab 275 sebenarnya tersisa. Ruangan menjadi hening sejenak. Aku ingin istirahat sebentar, kata Xie Jing. Dia koma tadi malam dan tidak bisa tidur nyenyak, jadi dia ingin mengejar tidurnya. Saya harus berurusan dengan keluarga Cheng Sui di malam hari, jadi saya harus energi. Ye Yan mengangguk, baiklah, aku pergi dulu. Mau kemana? Xie Jing bertanya. Tidak apa-apa, apakah kamu tidak ingin istirahat? Ye Yan memandangnya dengan aneh. Xie Jing membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi dia tampak ragu-ragu. Tidak apa-apa, sekarang sudah siang hari.
Bahkan jika aku tidak tinggal satu kamar denganmu, Cheng Sui dan yang lainnya tidak akan mengatakan apa-apa. Ye Yan mengira dia takut ditangkap dan diejek lagi. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, wajah cantik Xie Jing dipenuhi amarah. Siapa yang akan mengatakan ini? Saya sudah berada di sini selama bertahun-tahun, dan saya masih peduli tentang ini 1,5 kali. Ye Yan tertegun, lalu apa yang akan kamu lakukan? Xie Jing mengatupkan gigi putih kecilnya dan menunggunya dengan marah untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba merasa sedikit takut ketika memikirkan akan sendirian di rumah. Meskipun dia telah lolos dari cengkeraman Mu Yuan, bayangan yang ditinggalkannya tidak dapat dihilangkan untuk sementara waktu. Oleh karena itu, Xie Jing ingin Ye Yan tinggal di sini bersamanya. Tapi bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu? Ye Yan juga sama. Tidak bisakah dia memikirkan hal ini? Ayo pergi, cepat pergi, jangan biarkan aku melihatmu lagi, kata Xie Jing dingin. Setelah mengatakan itu, dia berbaring dan menutupi dirinya dengan selimut. Sepertinya dia tidak ingin berbicara lagi. Ye Yan memandangnya dengan bingung. Apa yang terjadi? Dia menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, sebaiknya dia pergi. Xie Jing berbaring di sana beberapa saat dan mendengar suara pintu dibuka dan ditutup. Pergi begitu saja, dia sangat marah sehingga dia menutupi kepalanya dengan selimut. Baru pada malam hari Ye Yan pergi mengajak Xie Jing makan. Xie Jing tetap menatap lurus ke restoran, yang membuatnya tidak berdaya. Ketika kami tiba di restoran, semua orang sudah tiba. Chu Jie menyiapkannya untuk makan malam. Hidangan di atas meja sangat kaya, dan terlihat jelas bahwa dia telah banyak memikirkannya. Dia terutama ingin pamer dan membuat Cheng Sui bahagia. Lagi pula, dia tahu dia berbohong, jadi dia harus berusaha menyenangkannya. Ayo, Paman dan Bibi, coba ini. Dia mengambil sayuran itu dengan penuh semangat. Cheng Lek tidak banyak bicara, tapi raut wajahnya jelas sangat puas dengan penampilan Chu Jie. Chu Jie memiliki senyuman di wajahnya, tapi dia bergumam diam-diam di dalam hatinya. Setelah janji Mu Yuan kepadanya dipenuhi, dia tidak lagi harus hidup dengan hati-hati. Namun, yang membuatnya semakin tidak berdaya adalah dia tidak bisa menghubungi Master Mu sepanjang hari ini. Tapi Chu Jie tidak berpikir ada yang salah. Mu Yuan seperti ini sebelumnya dan tidak terlalu sering menjawab panggilannya. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru. Qin Fang Mei tampak lebih bangga saat dia menggigit makanannya. Lihatlah calon menantuku. Setiap kali dia datang kepada kita, dia selalu menyiapkan yang terbaik untuk kita. Dia melirik Qin Fanglan dan berkata dengan nada mengejek, Qin Fanglan, hal baik apa yang telah diberikan menantu laki-laki Anda selama bertahun-tahun? Sudut mulut Qin Fanglan bergerak-gerak dan dia tidak berkata apa-apa. Sial, aku merampas mobil mewah darinya dan mengalami kecelakaan saat mengendarainya. Saat ini, Cheng Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa yang bisa dia belikan untukmu, seorang pria dewasa bekerja di rumah sepanjang hari. Selain membangun tubuh yang bagus, apalagi yang bisa dia lakukan? Setelah mengatakan itu, dia akhirnya merasa sedikit lebih bahagia. Kali ini, sejak awal ada yang tidak beres pada Cheng Sui. Pertama, Ye Yan tidak ikut bersamanya. Ketika dia akhirnya datang, dia menggunakan kekerasan untuk menakutinya. Kini setelah orang tuanya kembali, Cheng Sui akhirnya bisa melampiaskan amarahnya. Ye Yan sekarang punya pekerjaan. Dia bekerja di klinik. Bekerja sebagai pembersih di sana, kan? Tidak apa-apa. Lagi pula, dia melakukan pekerjaan yang sama di rumah, dan dia sangat terampil. Dia sedikit terkejut karena Ye Yan sebenarnya punya pekerjaan. Tetapi ketika dia memikirkannya, Xie Jing pasti mengaturnya untuknya menggunakan koneksinya dengan keluarga Xie.
Kalau tidak, bagaimana orang tidak berguna seperti Ye Yan bisa mendapatkan pekerjaan? Katakan padaku berapa umurmu, kamu bahkan tidak memiliki karir sendiri, dan kamu masih bekerja untuk orang lain. Mari belajar dari Chu Jie kita. Qin Fang Mei memiliki nada berkhotbah. Ye Yan memandang Chu Jie dengan cibiran di bibirnya. Saya tidak ingin menyia-nyiakan waktu saya untuk melakukan karir seperti itu, katanya dengan tenang. Dia dimanfaatkan oleh tuanmu seperti orang bodoh, dan kemudian dia masih membantu tuanmu menghitung uangnya. Tapi bagi Cheng Sui, sepertinya Ye Yan tidak giat. Dia semakin meremehkan orang ini, untuk benar-benar mengatakan kata-kata yang tidak berguna tanpa tersipu sama sekali. Dia benar-benar seorang pengecut yang tidak berguna. Dia mengancam dirinya sendiri dengan tatapan buas sebelumnya. Tapi sekarang dia memikirkannya, dia tidak punya kemampuan lain. Ini benar-benar memalukan bagi laki-laki. Cheng Lai tidak tahan lagi dan meletakkan sumpitnya. Keluarga Cheng juga merupakan keluarga bangsawan, namun lebih kuat dari keluarga Xie sebelumnya. Meskipun Cheng Lai bukan kepala keluarga Cheng, dia tetap memiliki status yang tinggi. Dia sebenarnya tidak keberatan dengan keluarga Xie Jing yang beranggotakan 3 orang. Dia hanya terlalu malas untuk terlibat dalam urusan keluarga istrinya. Namun, Cheng Lai sangat meremehkan Ye Yan. Kamu berkulit tebal. Jika kamu ingin makan nasi lunak, kamu harus melihat keadaan sebenarnya dulu. Lupakan saja. Tapi sekarang, Xie Jing telah kehilangan posisinya sebagai presiden keluarga Xie, dan milikmu dukungannya hilang. Dan saat ini, sebagai seorang laki-laki, kamu tidak memiliki rasa tanggung jawab sama sekali, dan kamu masih terlihat seperti pecundang. Sungguh memalukan. Setelah dia selesai berbicara, dia menunjuk ke arah Chu Jie. Saya pikir Anda harus belajar lebih banyak dari Chu Jie. Dia telah mencapai apa yang dia miliki saat ini, menghasilkan keuntungan jutaan dolar setahun. Seperti inilah seharusnya seorang pria. Qin Fanglan menjadi pucat setelah diberitahu oleh Cheng Lai. Dia pasti merasa bahwa di antara 2 pria di keluarganya, Xie Chengqian tidak sebaik Cheng Lai, dan Ye Yan tidak sebaik Chu Jie. Itulah sebabnya dia tidak ingin melihat adiknya. Sangat memalukan. Beberapa juta setahun, bagi pebisnis yang serius, itu sangat banyak, Ye Yan berkata sambil setengah tersenyum. Chu Jie ragu-ragu, jutaan dolarnya diselundupkan, kata pengusaha serius, membuatnya merasa sedikit kasar, tapi dia tidak bisa membantahnya. Chu Jie mengira Ye Yan hanya mengatakannya dengan santai, dan pasti salah jika dia bereaksi terlalu keras. Cheng Sui berpikir bahwa Ye Yan mengakui bahwa dia tidak sebaik Chu Jie, dan merasa sangat bahagia. Tadinya Ye Yan terlihat galak, tapi sekarang dia tidak punya pilihan selain mengalah. Benar, seorang pria harus bisa menghasilkan uang, jika tidak, dia hanya akan berjuang untuk mendapatkan kekuatan dan tidak memiliki masa depan yang cerah, kata Cheng Sui dengan bangga. Namun, Ye Yan gagal menunjukkan tampang jelek dan cemburu yang diinginkannya. Bersambung.